Selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik semua keadaan baik-baik. Kita bersyukur hari ini masih bisa kita mengikuti ibadah online dari rumah kita masing-masing. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan dan mengikuti ibadah kebaktian Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan maut, bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Kita akan bernyanyi untuk itu, bersorak-sorai, Kristus bangkit, soraklah. Ayo adik-adik, kita sama-sama. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kuasa kubur menyala, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Mati mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah memberikan kesehatan dan membuat kita dapat mengikuti kebaktian selama minggu online. Tuhan, berkati kita supaya kita dapat konsen dalam sekolah minggu online, dapat memuji Tuhan dan dapat membaca Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, Kak Saur mau nanya, apakah adik-adik percaya Kristus bangkit? Seperti lagu pujian kita tadi. Kak Saur sangat percaya, biarpun tidak melihat, karena kita udah tahu, kita kesaksian dari Alkitab bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ya, putra tunggal Allah yang disalibkan di Golgota, dia bangkit, yaitu Yesus Kristus. Kita akan bernyanyi bersama-sama Kidung Jemaat dari 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi
terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik sekalian, yuk sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh berbicara di hati kami. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Biar Roh Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan membicarakan satu hal. Nah, sebelum itu, Kak David mau memperlihatkan satu foto. Dan sebuah cuplikan. Nah, tahu nggak kira-kira ini permainannya apa tujuannya, yuk? Kalau Kak David sebutkan apa judul atau nama permainannya, pasti kamu akan tahu gitu. Nah, betul. Jadi ini bicara soal kepercayaan. Yang pertama itu, permainan yang pertama adalah trust fall gitu kan ya. Ya, jadi bagaimana si kakak itu gitu kan ya menjatuhkan diri dengan ditahan oleh teman-temannya yang dibawa seperti itu. Bagaimana dia harus percaya kepada teman-temannya bahwa teman-temannya tidak akan mungkin melepaskan gitu ya, tiba-tiba ups gitu jatuh tidak gitu ya. Tapi mereka akan menjagainya seperti itu. Terus permainan kedua adalah trust running ya. Bagaimana dia ditutup matanya, terus kemudian teman-temannya membentuk sebuah jalan begitu kan ya, dan ditutup, ada portalnya dengan tangan mereka. Jadi kalau temannya itu berlari gitu ya, mereka akan buka seperti itu. Nah, apakah mudah adik-adik sekalian? Kenyataannya tidak. Meskipun kalau kita lihat gitu kan ya, oh cuma jatuh, nggak sampai dari 2 meter gitu kan ya, atau tinggi gitu kan, tidak tinggi-tinggi juga gitu kan ya, hanya cuma setinggi ya paling 1 meter begitu kan ya, untuk menjatuhkan diri gitu. Tapi adik-adik tidak mudah juga gitu kan. Waktu kadang suruh pegangan supaya aman gitu kan ya, supaya tangannya tidak kalau lemes gini gitu kan ya, tangannya bebas, nanti bisa dia gini kan, nanti bisa temannya yang menjaga itu gitu kan ya, yang di bawah itu bisa kena tangannya, bisa kena ini kepukul tangannya sana kanan kiri gitu kan ya, seperti itu. Maka harus amannya harus seperti ini begitu. Dan kemudian adik-adik, waktu kita suruh jatuhkan diri gitu ya, itu nggak mudah gitu kan, kelihatannya aja mudah gitu ya, tapi pada saat dilakukan itu tidak semudah itu gitu. Sehingga kadang harus bantu untuk mendorong, dan kemudian dia mencoba untuk memasrahkan diri gitu kan ya, mempercayakan diri kepada teman-temannya gitu kan. Dan teman-temannya bilang ayo gitu kan, iya mereka bilang ayo gitu ya, tapi pada waktu gantian mereka untuk berdiri di atas itu gitu kan, mereka pun juga takut, khawatir gitu kan, seperti itu. Nah, inilah satu permainan untuk membangun sebuah kepercayaan adik-adik. Permainan yang kedua juga sama gitu kan. Mungkin kelihatannya tinggal lari aja lurus gitu, nggak akan ada apa-apa gitu kan. Tapi tidak segampang itu gitu ya. Pada waktu kita mau lari dalam keadaan mata tertutup, itu bisa larinya jadi pelan gitu ya. Itu secara refleks tubuh gitu kan ya. Bagaimana kita
mau belajar untuk mempercayakan diri gitu ya. Saat kita ada keraguan-raguan gitu ya, lari kita jadi lambat, kita perlahan-lahan seperti itu. Takut menabrak atau tertabrak itu seperti itu. Nah, jadi adik-adik sekalian, dua permainan ini tidak boleh dilakukan sendiri. Don't try this game at home. Wah, ya kan? Ya, harus ada pengawasan adik-adik sekalian. Harus ada apa namanya? Yang orang yang memang pernah atau punya pengalaman dan terlatih untuk itu seperti itu. Kalau enggak berbahaya. Ini termasuk permainan yang high risk seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, pada waktu itu gitu kan ya, tentang bagaimana mempercayai itu juga apa namanya muncul di tengah-tengah siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Betul gitu kan ya. Di Markus 16 ayat 9 sampai 14. Di situ dinyatakan atau diceritakan bagaimana Tuhan menolong murid-muridnya untuk mengetahui bahwa apa yang dia telah sampaikan, apa yang telah diajarkan gitu. Itu diwujudkan gitu ya. Bahwa itu benar-benar iya gitu ya, terjadi seperti itu. Tapi kenyataannya bahwa murid-muridnya tidak mudah untuk mempercayai pada saat mereka tidak melihat gitu. Yang pertama, Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Ya, betul. Kepada Maria gitu. Kepada Maria. Kalau kita baca di ayat yang ke-9 gitu ya. Di situ dikatakan sesudah Yesus bangkit pada pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Seperti itu. Nah, jadi pagi-pagi hari pertama gitu ya. Kalau sekarang kita hari pertama hari Senin. Kalau dulu hari pertama hari Minggu gitu kan ya. Jadi adik-adik sekalian, pada waktu hari pertama itu gitu kan ya, kalau di bagian cerita yang lain itu ada murid-murid perempuan Yesus yang ingin meminyaki kubur Yesus, tetapi kuburnya kosong dan kemudian mereka panik gitu kan, dicuri, mereka takut mayat Yesus dicuri dan lain-lain gitu. Tapi Maria yang bersedih itu kemudian dijumpai oleh Yesus. Yesus menampakkan diri kepada Maria. Begitu Maria sedihnya gitu ya, sehingga dia awal mulanya tidak menyadari bahwa itu sang gurunya gitu. Saat gurunya mengatakan Maria, dia sangat familiar dengan apa yang bunyi ataupun suara dari sang gurunya, sehingga akhirnya dia mengatakan, oh guru gitu. Dan kemudian Yesus mengingatkan Maria untuk memberitahukan Maria untuk segera memberitahukan kepada murid-murid yang lain gitu, bahwa Tuhan telah bangkit seperti yang dikatakannya pada hari yang ketiga. Dia akan bangkit pula dari antara orang mati gitu kan ya. Di ayat yang ke-10 dikatakan, lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Murid-muridnya juga sama, murid-muridnya mendengar berita yang sama dan bahkan melihat mukjizat-mukjizat Tuhan yang luar biasa gitu. Kalau kamu mendengar dan kamu melihat mukjizat-mukjizat Tuhan luar biasa tidak? Luar biasa, betul gitu kan. Dan gitu kan ya, kalau kita melihat keluar biasaannya itu, terus kemudian kita melihat kenyataan akan penderitaan di atas kayu salib dan penderitaannya dia sepanjang perjalanan di Golgota gitu. Rasanya Tuhan tidak berkuasa apapun begitu kan. Kok beda ya gitu kan ya. Padahal Tuhan pernah membangkitkan Lazarus yang sudah mati gitu kan ya. Tuhan menyembuhkan orang buta, mencelikan orang buta, yang timpang gitu ya, yang lumpuh menjadi berjalan. Terus kemudian dia bisa memberi makan 5.000 orang gitu kan. Ada banyak hal yang menunjukkan kuasanya, tapi di saat itu benar-benar semua dari murid-muridnya menjadi bersedih. Kenapa gitu? Tuhan yang mereka sayangi, tapi kematiannya begitu mengenaskan, begitu menyedihkan gitu ya. Sehingga mereka tidak lagi berpikir gitu kan ya, tentang
bahwa Tuhan pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit gitu kan. Mereka sudah dikuasai oleh kesedihan mereka gitu, adik-adik sekalian. Sehingga pada waktu Maria mengatakannya, di situ dikatakan, dan pada waktu itu mereka sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Dilihat oleh Maria, mereka nggak percaya. Mereka terlalu dikuasai oleh kesedihan mereka. Mereka tidak membayangkan bahwa Yesus yang berkuasa itu matinya seperti itu. Begitu. Dan kemudian Tuhan menampakkan diri yang kedua kalinya gitu. Di ayat yang ke-12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka gitu. Ada 2 muridnya yang sedang menuju ke kota Emmaus, diperkirakan ke kota Emmaus, pulang ke kota Emmaus. Dan pada waktu mereka pulang berdua, ada seorang yang bergabung dengan perjalanan mereka. Mereka membicarakan tentang kesedihan mereka dan apa yang terjadi atas guru mereka itu. Tapi mereka nggak menyadari bahwa orang yang menemani perjalanan mereka itu adalah Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Sampai di satu waktu gitu kan ya, waktu mereka sampai di rumahnya gitu kan ya, di rumah murid itu, dan kemudian mereka baru menyadari bahwa inilah guru mereka yang hidup. Dan kemudian dari yang mereka tadinya sedih, mereka langsung bangkit semangat gitu kan ya, langsung berlari kabur langsung gitu ya, berlari untuk memberitahukan kabar sukacita ini gitu. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang begitu menyenangkan atau berita yang menyenangkan, pasti kita tidak akan menunda-nunda untuk menyampaikan kepada orang yang kita kasihi atau kepada orang-orang terdekat kita gitu. Dan ini pun juga begitu. Mereka langsung memberitahukan. Tapi sekali lagi, apa yang terjadi adik-adik sekalian? Yang terjadi di ayat yang ke-13, lalu kembali mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Dan dilihat kan gitu kan, bahwa tidak mudah orang percaya. Meskipun sudah ada yang memberitahukan, tapi tidak mudah orang percaya. Manusia seringkali atau kita seringkali ingin melihat buktinya terlebih dahulu baru bisa percaya. Tetapi apakah benar harus seperti itu terus menerus gitu ya? Di bacaan kita selanjutnya kita akan melihat gitu ya. Di ayat ke-14, akhirnya ia ya Tuhan gitu kan menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Tuhan menegur murid-muridnya yang tidak percaya. Begitu. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini murid-murid Tuhan atau bukan? Kalau kita murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan gitu, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita percaya juga bahwa Tuhan kita itu yang dahulu 2000 tahun yang lalu, yang pernah turun ke dunia, yang pernah menderita, yang pernah mati, itu telah bangkit dan hidup. Tidak mudah, tapi itulah panggilan kita. Kita akan lebih berbahagia, dikatakan, kalau kita percaya kepadanya bahwa dia telah bangkit, meskipun kita tidak melihat. Karena itu sudah 2000 tahun yang lalu gitu kan. Tetapi melalui kesaksian-kesaksian dari penampakan ataupun juga dari Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kesaksian-kesaksian muridnya inilah yang menolong kita untuk percaya bahwa Tuhan sungguh telah bangkit. Dan bukan hanya kita percaya, tapi marilah saat kita mempercayainya, kita juga mau mewartakannya kepada orang-orang sekeliling kita, bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, karena dia telah bangkit melawan maut, karena dia telah menang melawan maut. Seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup sampai dengan hari ini. Nah, adik-adik sekalian,
Yuk, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, inilah setiap kami. Kadang-kadang kami seringkali tidak mempercayai kehadiran-Mu. Tapi ajar kami sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh belajar percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir dimanapun juga kami berada. Oleh karena itu, biarlah kami boleh sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan sampai dengan hari ini senantiasa memelihara, menjagai kami Tuhan. Engkau berkuasa atas kehidupan kami anak-anak. Dan biarlah kami juga boleh merasakan kehadiran-Mu melalui orang-orang yang Kau kirimkan, melalui orang-orang yang Kau percayai untuk mendidik kami, untuk menjagai kami, untuk memelihara kami, seperti orang tua kami, guru-guru kami, ataupun orang-orang yang mengasihi kami Tuhan. Bahkan Tuhan juga menolong lewat orang-orang yang mungkin tidak kami kenal. Di saat kami membutuhkan pertolongan, maka Tuhan mengirimkan mereka untuk menjagai kami, untuk melindungi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang berkuasa. Berkuasa, kuasa-Mu sampai dengan hari ini. Oleh karena itu ya Bapa, ajar kami untuk senantiasa percaya pada kebangkitan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi sebagai ungkapan syukur kita mau memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik boleh mengumpulkan di dalam amplop atau menitipkan kepada papi mami untuk mengirimkan ke GKI Gading Indah dengan transfer. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan tenang hatimu, jangan jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucap bersyukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, jangan jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu dengan sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucap bersyukur. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami sudah membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita akan berdoa. Setelah amin, kita akan bernyanyi bersama-sama Bapa terima kasih. Kita berdoa adik-adik. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas seluruh pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami ini. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan menolong kami agar firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat kami ingat dan kami lakukan. Kami diajarkan, biarpun kami tidak melihat, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kami mendengarnya dari firman Tuhan yang boleh kami baca melalui murid Tuhan Yesus yang bersaksi di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga yang pimpin kami di dalam hidup kami masing-masing, hari lepas hari. Keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita untuk mengikuti pelajaran kami, biarpun secara online kami dapat belajar dengan baik. Berikan kami hikmat yang daripada Tuhan dan kepintaran. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin kami, sertai kami, agar kami tetap dapat menjadi saksi-Mu. Kami menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ampuni kami dari semua dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam puji terima kasih. Amin. Selamat siang adik-adik. Sampai minggu depan. Tuhan memberkati.